Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Villa Castello Bandung. Nah, ini pemandangannya. Kebetulan saya sedang ada di musola ini. Nah, ini. Nah, ini luar biasa sahabatku. Kalau bisa kita jalan-jalan ke sini merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyaknya alam yang indah membuat manusia lupa kepada sang pencipta alam itu sendiri. Kita sebagai manusia ketika melihat sebuah keindahan alam, hendaknya membuat kita lebih dekat lagi dengan sang pencipta alam tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada tadabbur alam, di mana kita akan mendapatkan atau mendapati keimanan yang lebih lebih mantap kembali, bahwa surat Al-Fatihah yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu betul-betul memang tidak diragukan lagi bahwa Allah lah yang harus kita puji, karena Allah yang mengatur seluruh alam ini. Begitu indah alam ini, maka ada yang ngaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daerah ini cukup representatif untuk pendidikan ya, untuk pendidikan, pengkajian dan pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan kebaikan tentunya. Ya, tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, kita akan membuat suatu perumpamaan bahwa alam ini memang begitu indah dan diciptakan oleh Yang Maha Indah. Rabbul Alamin ini betul-betul wujud dalam kehidupan, bahwa Allah yang mengatur segala urusan kehidupan dunia ini, termasuk adanya keindahan alam, adanya air yang jernih, air yang dingin, adanya matahari yang terik. Semua itu adalah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lupa dengan sang pencipta ketika kita merasakan indahnya alam, indahnya penciptaan Allah itu, hendaknya membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan alam ini buat bermaksiat ya. Cari tempat-tempat yang indah tapi membawa pasangan misalnya yang belum sah, itu Allah murka, dan itu akan membuat alam menjadi rusak. Kenapa? Karena alam telah dirusak dengan dosa-dosa manusia yang tidak menghargai penciptanya. Nah, alam akan baik jika manusia itu menghargai penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakanlah alam ini, peliharalah alam ini. Itu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kita dalam mengelola alam, melestarikan alam, dan tentunya menjaga keindahan alam tersebut. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang indah sekalipun, karena sesungguhnya keindahan alam itu hanya bisa dirasakan, dan keagungan Allah, keagungan sang pencipta alam hanya bisa dirasakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Kata hamdalah, alhamdulillah, itu pun sudah mewakili bahwa Allah Subhanahu wa taala kita akui dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pengatur alam ini.
Jadi dengan tadabbur alam berarti kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita lupa dengan Sang Pencipta. Perbanyaklah mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid saat kita menikmati indahnya alam tersebut. Sehingga bukan hanya menikmati indahnya alam, tetapi kita juga menikmati indahnya rasa dalam kehidupan kita. Bila kita sudah merasakan indah ketika mengucapkan kalimat thayyibah, maka berarti hati kita akan berbunga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasul, cinta kepada alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Karena kalau kita memikirkan zat Allah, maka kita akan binasa. Karena otak kita tidak akan mampu. Tapi kita memikirkan ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu luas, yang begitu hebat saja, itu akan membuat hati kita menjadi lebih bersyukur. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu mensyukuri hidup ini, atau diterjebak oleh keindahan alam dan melupakan Sang Pencipta keindahan tersebut. Seindah-indahnya dunia ini adalah yang paling indah adalah wanita yang solehah. Wanita solehah kenapa dikatakan begitu indah? Karena ia akan membawa dampak yang lebih baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sehingga wanita dikatakan an-nisa imadul balad. Perempuan itu tiangnya negara. Idza soluhat soluhatil balad. Kalau perempuannya baik, maka negara akan baik. Wa idza fasadat fasadatul balad. Kalau perempuannya rusak, gemar membuka aurat, gemar bermaksiat, maka negara, alam pun akan rusak. Terjadinya bencana di sana dan di mana-mana itu disebabkan karena ulah tangan manusia, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita dalam kesempatan yang indah ini kita wujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tentunya memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, cukuplah sudah menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan kita dengan Sang Pencipta akan membuahkan hasil yang lebih baik dan akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sahabat Yazid, terima kasih sudah tonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari Yazid channel YouTube yang keren ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.